masih di segmen kedua ya, di debat calon presiden 2024. Kali ini pertanyaannya akan disampaikan kepada Prabowo Subianto tentang hukum. Kita dengarkan. Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda 2 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif ya, harus independen dan harus kuat dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak. Silakan perapatkan. Cukup. Cukup? Ya. Baik. Oke, waktunya dikasih 2 menit tapi dia gunakan 1 menit. Itu luar biasa. Padat, tepat, dan padat, berisi, dan kita jadi tahu bagaimana isi kepala Prabowo Subianto. Soal hakim harus independen, kemudian hakim harus diperkuat. Diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan membangun kualitas hidup. Jadi seolah-olah kalau gaji hakim itu dinaikkan, maka hakim itu tidak akan mampu disogok. Ini bukan sogok menyogok. Saya rasa dalam sogok menyogok, hakim itu hari ini ya, menurut saya, atau paling tidak intuisi saya, hakim itu sulit untuk disogok. Tapi hakim itu akan mudah diintervensi dengan cara apa? Mengancam, keluarganya terancam, dan sebagainya. Kehidupannya dan sebagainya. Kita sulit mencari hakim yang siap mati demi pekerjaan itu. Integritas, menjaga integritas, kita sulit. Jadi persoalan hari ini bukan persoalan hakim itu kekurangan gaji, tidak. Tapi hakim itu tidak merasa aman menjadi hakim. Karena ada super power di negara kita itu, yaitu politik, partai, kekuasaan, dan sebagainya. Hakim itu menjadi hanya salah satu alat di dalam demokrasi saja untuk memutuskan hukum dan sebagainya. Kalau perkara-perkara yang kecil kan tidak mungkin hakim itu mampu di mob atau digertak, nggak mungkin. Tapi bayangkan hakim itu berbenturan dengan penguasa hari ini. Misalkan, saya mohon maaf saja, aktivis 98 misalnya yang hilang itu soal HAM, kenapa nggak ada yang berani mengangkat itu, tidak diputuskan di dalam pengadilan, kan gitu. Kemudian bukan hanya soal itu, oke, itu masa lalu, udah puluhan tahun. Yang baru-baru ini terjadi misalnya 2019, seperti siapa nih, 6 orang laskar mati ditembak di dalam di dalam mobil. Tapi apa yang terjadi? Pelakunya cuma 3 orang, eksekutor, dan alasan-alasannya juga nggak jelas gitu. Disebutlah itu pengadilan gadungan. Kenapa tidak berani mengulik, mengusut sampai tuntas? Persoalan itu tidak tuntas sampai hari ini. Itu aja saya rasa ya. Jadi hakim itu bukan soal gajinya. Gajinya pasti tinggi. Tapi soal keamanannya.
Dia tidak berani menginstruksi pimpinan atas. Dan itu bukti bahwa hukum kita itu tidak berlaku kepada semua lini kehidupan, semua orang, tidak berlaku untuk semua orang, hanya berlaku kepada rakyat saja. Itu saya rasa soal hakim yang harus independen itu bagus, tapi harus diperkuat. Iya, perkuat itu hukumnya yang diperkuat, praktek hukum itu yang diperkuat. Kenapa orang masih takut untuk melawan pemerintahannya? Karena kasus-kasus yang terjadi tidak selesai. Orang jadi takut. Haris Azhar mengusut soal pertambangan, dilaporkan ke polisi. Ada apa? Itu kan. Oke, kita lanjutkan capres yang lain. Baik, selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa ini, mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup, baik. Oke, itu pertanyaan yang selama ini di benak kita ya. Kita perlu tahu juga bagaimana respon Prabowo Subianto terhadap itu. Oke, kita lanjutkan. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara cuma mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas, tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. Oke, jawaban Anies Baswedan menambahkan transparansi. Soal rasa keadilan itu juga sebenarnya disampaikan oleh Prabowo tadi itu. Bahwa independen ya. Jadi tidak diintervensi membangun rasa keadilan. Saya rasa bukan di situ persoalannya. Kenapa pengadilan itu gugup untuk memutuskan perkara, gitu kan? Karena memang ada yang di belakangnya. Ini pentingnya presiden itu pro dengan hukum. Gitu. Itu pentingnya presiden itu tegas, bukan lembek. Itu pentingnya pemerintahan itu betul-betul bersih. Kalau pemerintahnya masih belum bersih, hakim juga akan ikut-ikutan. Tidak mungkin mereka akan menjadi bersih sendiri. Saya rasa itu transparansi itu saya rasa solusi yang sangat sifatnya teknik itu bagus sekali. Karena dengan transparansi itu masyarakat bisa melihat walaupun yang dilihat oleh masyarakat hanyalah manipulasi. Tapi transparansi oke, tidak masalah. Itu sangat teknik, sangat bagus. Oke, kita lanjut Prabowo Subianto. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya. Ya, yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini
saya setuju dengan Pak Anies. Oke, itu jawaban yang jujur ya dari Prabowo Subianto. Memang ya kita tahu sama-sama tahu lah siapa intervensi. Kenapa kemudian putusan MK itu kemudian melahirkan MK Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi. Oke. Ini hubungannya adalah kemarin itu ketika MK meloloskan cawapres keponakannya, kemudian melanggar etik. Keputusannya tidak bisa dirubah, tapi kode etiknya itu berdampak kepada yang memutuskan. Itu asbabun nuzul ceritanya. Jadi kita sama-sama tahu, ya udah ini dibongkar sendiri oleh Prabowo Subianto ya. Oke. Jadi kita jadi tahu ya ternyata memang selama jabatan Jokowi itu rapot merah terhadap hukum. Kita dengar langsung dari Prabowo. Oke, itu aja komentar dari saya. Rapot merah itu harus diperbaiki oleh capres yang akan menjadi pres 2024 kelak. Oke, terima kasih. Di segmen kedua ini sudah selesai dan akan kita lanjutkan di segmen ketiga. Wassalam.